Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arak adalah najis. Adakah benda-benda yang lain yang mengandungi alkohol juga najis, seperti parfum, sanitizer untuk membasuh tangan, tisu yang ada dalam alkohol untuk mencuci tangan? Adakah batal wudhu kita kalau memakai benda-benda itu? Tayyib. Jadi dalam soalan ini saya ingat ada dua perkara yang perlu untuk diperjelas. Yang pertama, adakah arak atau hal-hal yang mengandungi alkohol itu najis atau tidak? Yang kedua, adakah benda najis kalau kena kepada orang yang berwudu, kena wudu balik, atau adakah membatalkan wudu atau tidak? Saya jawab yang akhir dulu, yaitu adakah semua benda najis membatalkan wudu kalau kena kepada tubuh badan kita? Jawabannya tidak. Yang membatalkan wudu, satu, keluarnya sesuatu daripada qubul dan dubur, daripada kemaluan depan dan juga belakang. Apa saja yang keluar akan membatalkan wudu kecuali mani. Yang kedua, hilangnya akal, yakni karena tidur atau karena gila, kecuali tidur dalam keadaan duduk di atas tanah yang menutup, laluan angin untuk keluar daripada belakang. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, menyentuh perempuan yang bukan muhrim, perempuan yang dewasa, bersentuhan kulit. Maka perkara-perkara ini yang membatalkan al-wudu. Najis yang kena kepada badan, pakaian, tempat tidak membatalkan wudu, namun menghalang sahnya salat. Najis yang ada pada badan kita, pakaian kita, tempat persembahyangnya kita, tidak membatalkan wudu, namun menghalang sahnya salat. Karena syarat salat tidak boleh ada najis pada badan, pakaian dan tempat. Jadi kalau barang kita ada najisnya bagaimana? Salat tak sah. Ya, kalau ada najis pada badan, pada pakaian dan tempat, najisnya saja dibersihkan. Najis bersih, terus salat, tak payah wudu balik. Ya, ini berkenaan dengan katalah tangan kita kena darah, atau tangan kita kena arak. Bagi orang mengatakan arak itu najis, apa patut dibuat? Ya, bahagian yang kena najis itu dibersihkanlah sampai hilang najisnya, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Silahkan salat tanpa berwudu balik. Kecuali kalau najis itu sebagaimana saya katakan, yang keluar daripada qubul dan dubur. Ini soalannya satu, cuma saya pecah kepada dua karena soalan yang terakhir itu ada mengatakan adakah perlu wudu balik kalau ada najis. Berkenaan dengan alkohol atau dengan khamar, ada perbezaan ulama, adakah alkohol itu najis atau tidak. Yang perbezaan ini akan yakni perbezaan hukum alkohol akan menyebabkan implikasi daripada sesuatu yang beralkohol. Madhab pengikut Imam Syafi'i ada mengatakan kalau alkohol itu najis, sehingga yang bercampur dengan alkohol akan menjadi najis, termasuk arak dan juga lain-lainnya. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan alkohol tidak najis. Yang haram pada arak minumnya, namun cairannya tidak najis. Adapun kalimat dalam Quran yang mengatakan rijsun, atau itu najis atau kotor, merujuk kepada bahaya yang ada pada khamar, bukan kepada zat
cairan khamar itu sendiri. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, dalam hadis ketika menafsirkan tentang khamar, Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu khamar. Dadah, khamar juga. Walaupun bahannya daripada serbuk, mungkin kalau dipegang pun tak ada najis. Tapi itu rijsun, kotor. Apa sebabnya? Implikasinya mempunyai fungsi yang lebih true atau mungkin sama dengan khamar, yaitu menghilangkan kewarasan atau kesadaran pada akal fikiran. Jadi berkenaan dengan masalah khamar itu adalah najis atau tidak, saya ketengahkan tadi beberapa pendapat ulama mengenai hukum alkohol dan apa yang bercampur dengannya. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i atau pengikut mazhab Imam Syafi'i mengatakan yang parfum ini dilihat umumul balwa, yakni umumul balwa maknanya boleh kata tak boleh nak mengelak karena semua orang lebih kurang menggunakannya, maka mereka lebih mengambil pandangan yang mengatakan kalau alkohol itu sendiri tidak najis, sehingga yang terkena dengannya baik menggunakan parfum atau seumpamanya tidak membawa najis baik pada badan atau pakaian atau tempat. Walaupun kalau ingin mengambil sifat atau sikap wara, berhati-hati daripada hal yang menjadi pertikaian oleh para ulama termasuk hukum alkohol. Jadi melihat kepada sukarnya di zaman ini untuk mengelak daripada menggunakan parfum, maka ada pendapat yang juga digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i disebabkan oleh karena tak boleh nak mengelak, maka dalam hal ini tidaklah najis menggunakan parfum yang bercampur dengan alkohol.